Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang pretest PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal-soal pretest PPG. Kali ini mata pelajaran IPA bagian 1 tahun 2022. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Dalam mengawali pembelajaran, Pak Mamas, Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas, Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran. A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, dan D. Autentik. Jawabannya adalah C. Penemuan. Soal nomor 2. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Bu Ani adalah seorang guru di kelas 5 SD yang bertindak sebagai fasilitator terhadap materi yang akan diberikan. Terlebih dahulu, Bu Ani menyajikan masalah nyata kepada siswa, lalu memfasilitasi siswa dengan mengidentifikasi apa yang siswa ketahui. Selanjutnya, Bu Ani membimbing siswa untuk menemukan berbagai alternatif dalam menyelesaikan masalah. Setelah masing-masing siswa menemukan solusinya, selanjutnya siswa menyusun laporan hasil dalam bentuk gagasan, model, dan sebagainya. Pada tahap akhir, siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelesaian masalah yang dilakukan. Berdasarkan ilustrasi di atas, model pembelajaran yang digunakan di atas adalah A. Inquiry learning, B. Discovery learning, C. Project based learning, dan D. Problem based learning. Jawabannya adalah D. Problem based learning. Soal nomor 3. Guru bersama siswa merencanakan sebuah kegiatan yang kolaboratif dengan tujuan agar peserta didik memiliki tanggung jawab atas kegiatan yang sudah direncanakan bersama. Dalam perencanaan tersebut dibicarakan mengenai aturan main, alat dan bahan yang digunakan, serta langkah kerja untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru tersebut adalah A. Cooperative learning, B. Project based learning, C. Discovery learning, dan D. STED. Jawabannya adalah B. Project based learning. Soal nomor 4. Siswa dibagikan LKS, diantaranya terdapat salah satu petunjuk sebagai berikut. Tarik balon karet yang dijadikan penutup botol plastik bagian bawah ke arah luar. Apakah ada udara masuk atau keluar? Maka sebelumnya siswa telah membuat alat peraga yang mendukung proses pembelajaran. Alat peraga apakah yang berhubungan dengan pertanyaan petunjuk di atas? A. Alat peraga listrik paralel, B. Alat peraga teropong kapal selam, C. Alat peraga proses pernapasan pada manusia, dan D. Alat pernapasan reaksi asam laktat. Jawabannya adalah C. Alat peraga proses pernapasan pada manusia. Soal nomor 5. Siswa kelas 2 SD melakukan praktikum membuktikan tentang sifat benda cair. Di bawah ini ialah aspek yang dinilai sesuai dengan karakter anak kelas 2 SD, kecuali A. Kerja sesuai petunjuk, B. Kerapian kerja, C. Hasil kerja, dan D. Menunjukkan berat air. Jawabannya adalah D. Menunjukkan berat air. Soal nomor 6. Berikut merupakan indikator dalam rubrik penilaian praktikum IPA. 1. Melakukan praktikum, 2. Menafsirkan hasil pengamatan, 3. Menyiapkan alat dan bahan, 4. Mendeskripsikan pengamatan, 5. Mempresentasikan hasil praktikum. Urutan indikator sesuai rubrik penilaian dalam praktikum IPA yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 3, 1, 2, 4, 5, C. 3, 1, 4, 2, 5, dan D. 3, 5, 2, 1, 4. Jawabannya adalah C. 3. Menyiapkan alat dan bahan, 1. Melakukan praktikum, 4. Mendeskripsikan pengamatan, 2. Menafsirkan hasil pengamatan, dan 5. Mempresentasikan hasil praktikum. Soal nomor 7. Dalam membuat rubrik untuk menilai praktikum IPA, yaitu percobaan mengidentifikasi adanya kandungan karbohidrat dan protein, ada 4 aspek yang dijadikan patokan nilai untuk siswa.
Salah satunya adalah prosedur kerja siswa. Maka rubrik yang ditulis sebagai berikut. 1. Jika hanya melakukan sedikit prosedur yang benar. 2. Jika kadang siswa banyak bekerja sama, kadang tidak bekerja sama. 3. Jika tidak melakukannya sesuai dengan prosedur. 4. Jika selalu melakukan percobaan sesuai dengan prosedur kerja yang benar. Urutan skor dimulai dari yang terendah ke yang paling tinggi atau 1-4 adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 3, 2, 1, 4, C. 3, 1, 2, 4, dan D. 2, 3, 1, 4. Jawabannya adalah B. 3. Jika tidak melakukannya sesuai dengan prosedur. 2. Jika kadang siswa banyak bekerja sama, kadang tidak bekerja sama. 1. Jika hanya melakukan sedikit prosedur yang benar. Dan 4. Jika selalu melakukan percobaan sesuai dengan prosedur kerja yang benar. Soal nomor 8. Tidak gampang membuat soal-soal yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi. Guru sendiri pun harus memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk membuat soal-soal tersebut. Berikut ini yang merupakan bentuk soal untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi IPA, kecuali A. Kapan praktikum IPA materi perubahan wujud zat dilaksanakan? B. Apa perbedaan hewan vertebrata dengan invertebrata? C. Buatlah hipotesis tentang percobaan kalor yang telah dilakukan. Apa saja yang akan terjadi? Dan D. Bagaimana proses terjadinya pernapasan pada manusia? Jawabannya adalah A. Kapan praktikum IPA materi perubahan wujud zat dilaksanakan? Soal nomor 9. Di bawah ini adalah contoh pertanyaan berpikir tingkat tinggi untuk siswa, kecuali A. Berdasarkan bahan bacaan tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan tentang proses pernapasan manusia? B. Bagaimanakah cara kerja katrol? C. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Dan D. Buatlah pemecahan masalah dari pencemaran lingkungan di sekitarmu. Jawabannya adalah C. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Soal nomor 10. Anda ingin mencoba memberikan pupuk kompos terhadap tanaman cabai. Perubahan kondisi yang akan diteliti adalah pertumbuhan tanaman cabai, yaitu tentang perubahan tinggi tanaman serta besar daunnya dibandingkan dengan tanaman cabai yang tidak diberi pupuk. Rumusan masalah yang cocok untuk masalah tersebut adalah A. Adakah pengaruh pupuk urea terhadap tingginya tanaman cabai? B. Adakah pengaruh pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman cabai? C. Bagaimana cara pupuk kompos membuat tumbuhan cabai tumbuh? Dan D. Apakah tanaman cabai bisa tumbuh? Jawabannya adalah B. Adakah pengaruh pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman cabai? Soal nomor 11. Jody dan Romi sedang memanfaatkan perubahan energi. Jody sedang menggunakan setrika dan Romi sedang memompa ban sepeda. Menurutmu perubahan energi yang dimanfaatkan Jody dan Romi yaitu A. Jody memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi panas dan Romi memanfaatkan perubahan energi gerak menjadi angin. B. Jody memanfaatkan perubahan energi gerak menjadi panas dan Romi memanfaatkan perubahan energi gerak menjadi angin. C. Jody memanfaatkan perubahan energi panas menjadi gerak dan Romi memanfaatkan perubahan energi angin menjadi gerak. Dan D. Jody memanfaatkan perubahan energi gerak menjadi angin dan Romi memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi panas. Jawabannya adalah A. Jody memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi panas dan Romi memanfaatkan perubahan energi gerak menjadi angin. Soal nomor 12. Sekelompok siswa melakukan percobaan dengan menyalakan 2 batang lilin sejenis, kemudian menutupnya rapat-rapat, masing-masing lilin dengan gelas yang volumenya tidak sama, dan mengamati nyala api lilin hingga keduanya mati. Dengan memperhatikan yang dilakukan siswa tersebut, maka rumusan masalahnya adalah A. Mengapa nyala api lilin lebih cepat mati bila ditutup gelas? B. Apakah volume gelas mempengaruhi durasi nyala api lilin? C. Apa penyebab nyala api lilin yang ditutup mati tidak bersamaan? Dan D. Apakah gelas menjadi faktor penyebab kematian nyala api lilin? Jawabannya adalah B. Apakah volume gelas mempengaruhi durasi nyala api lilin? Soal nomor 13. Terdapat penelitian yang berjudul Pengaruh kadar pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Dari judul tersebut, jika dibuat percobaan, maka variabel bebasnya adalah
A. Pengaruh kadar pupuk. B. Pertumbuhan tanaman jagung. C. Banyaknya jagung yang dihasilkan. Dan D. Jumlah tanaman yang tumbuh. Jawabannya adalah A. Pengaruh kadar pupuk. Soal nomor 14. Dini dan Alif akan melakukan percobaan benda melayang di air. Bahan dan alat yang disiapkan berupa air, garam, telur, gelas, dan sendok. Mula-mula telur dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Tampak telur tenggelam. Dini menambahkan garam ke dalam air tersebut sedikit demi sedikit, hingga akhirnya telur melayang. Variabel bebas percobaan Dini dan Alif adalah A. Volume air. B. Massa garam. C. Massa air. Dan D. Massa telur. Jawabannya adalah B. Massa garam. Soal nomor 15. Pada sebuah percobaan terdapat dua pot yang berisi tanaman kacang hijau. Kedua pot tersebut diberi perlakuan yang berbeda. Pot A disiram dengan cucian air beras dan pot B disiram dengan air murni. Beberapa hari kemudian, tampak perbedaan pertumbuhan pada tanaman kacang hijau. Berdasarkan percobaan tersebut, rumusan masalah yang sesuai adalah A. Bagaimanakah perbedaan pertumbuhan antara pot A dan pot B pada tanaman kacang hijau? B. Bagaimanakah pengaruh cucian air beras terhadap pertumbuhan kecambah tanaman kacang hijau? C. Bagaimanakah pengaruh perlakuan pada pertumbuhan kecambah tanaman kacang hijau di pot A dan pot B? Dan D. Bagaimanakah pengaruh perlakuan percobaan terhadap pertumbuhan kecambah tanaman kacang hijau? Jawabannya adalah B. Bagaimanakah pengaruh cucian air beras terhadap pertumbuhan kecambah tanaman kacang hijau? Soal nomor 16. Berikut adalah faktor yang berpengaruh kepada proses pelapukan alam, kecuali A. Cuaca. B. Temperatur. C. Bahan penyusun. Dan D. Volume bahan. Jawabannya adalah D. Volume bahan. Soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Terjadi karena perubahan suhu ekstrim. 2. Terjadi karena erosi oleh air pada lapisan batuan. 3. Batuan yang melapuk semakin kecil akibat benturan dengan batuan lain. 4. Batuan semakin mengecil karena kulit batuan mengalami pengelupasan. Ciri pelapukan kimia adalah A. 1 dan 2. B. 2 dan 3. C. 3 dan 4. Dan D. 1 dan 3. Jawabannya adalah A. 1. Terjadi karena perubahan suhu ekstrim. 2. Terjadi karena erosi oleh air pada lapisan batuan. Soal nomor 18. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan di bawah ini, kecuali A. Konsentrasi H2O dan O2. B. Keadaan topografi. C. Cuaca dan iklim. Dan D. Keadaan vegetasi. Jawabannya adalah A. Konsentrasi H2O dan O2. Soal nomor 19. Perkaratan dapat terjadi dengan mudah di daerah sekitar pantai karena A. Air di daerah pantai mengandung kadar vitamin yang tinggi. B. Air di pantai sangat jernih dan banyak. C. Air di sekitar pantai bercampur dengan pasir. Dan D. Air di sekitar pantai mengandung kadar garam yang tinggi. Jawabannya adalah D. Air di sekitar pantai mengandung kadar garam yang tinggi. Soal terakhir. Berikut adalah bagian rangka manusia dan fungsinya, kecuali A. Tulang rangka tubuh untuk tempat melekatnya otot. B. Tulang rangka kepala untuk melindungi otak. C. Tulang rangka badan untuk menghubungkan kepala dan kaki. Dan D. Tulang rangka anggota gerak bawah untuk menopang tubuh. Jawabannya adalah C. Tulang rangka badan untuk menghubungkan kepala dan kaki. Demikian soal-soal pretest PPG mata pelajaran IPA yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk lonceng